Panasnya terik matahari membakar kulit putih si Imran. Debu jalan menjadi hal biasa yang dialaminya. Sapu lidi dan pengki menjadi alat yang digunakan Imran untuk membersihkan area parkir dan halaman depan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Bala Misteri. Kali ini saya akan mengangkat kisah gedung tua pasca Krismon dan Imran petugas kebersihan. Siang itu, di area parkiran gedung, Imran dan kedua temannya sedang menjalankan tugas. Sosok Imran memang agak unik. Dia seorang petugas kebersihan perantauan dari Pulau Sumatera Utara. Dengan postur tubuh tegap, berkulit putih bersih, dan tinggi badan tidak terlalu tinggi tetapi cukup proporsional. Perjalanan Imran sampai ke Jakarta dan bekerja sebagai petugas kebersihan tidak lepas dari peran orang tua angkat yang pernah tinggal di Bandung, Jawa Barat. Sebut saja Ibu Sarmin dan Pak Hasan. Saat itu Pak Hasan adalah anggota Angkatan Darat aktif yang pernah bertugas di Bandung dan juga pernah tugas di Jakarta. Saat di Bandung, Imran bertemu Pak Hasan dan dibawa ke Jakarta. Kebetulan Bu Sarmin lebih dahulu tinggal di kota Jakarta dan memiliki usaha warung kelontong di salah satu pemukiman padat penduduk. Bagi para pelanggan Bu Sarmin, dengan kedatangan Imran dan membantu Bu Sarmin adalah keputusan yang tepat. Sebab Imran yang berasal dari Medan yang kita kenal atau kita sebut Ucok menjadi melekat bagi warung Bu Sarmin. Sudah menjadi hal fundamental bagi pangsa pasar warung eceran di masyarakat Indonesia, sebutan warung Ucok. Walaupun sebenarnya pemilik warung tersebut bukan orang Medan. Tetapi keberadaan Imran atau biasa di warung dipanggil Ucok menjadi hal yang strategis, hal yang tepat bagi warung Bu Sarmin untuk melekat pada diri Imran sebagai pembantu atau petugas warung yang membantu Bu Sarmin sehari-hari. Tapi pergeseran pada saat ini sepertinya warung Madura mendominasi di masyarakat Indonesia. Itulah uniknya negeri ini. Paguyuban menjadi peran penting dalam interaksi sosial dan ekonomi yang berangkat dari akar sosial. Kurang lebih hampir 3 tahun Imran bekerja dan tinggal bersama Bu Sarmin dan Pak Hasan. Di tahun terakhir Pak Hasan pun resmi pensiun dari dinasnya. Secara otomatis Pak Hasan lebih banyak di rumah. Satu ketika, gedung yang sudah lama tidak beroperasi sejak krisis moneter 1998 dan beralih fungsi dari restoran menjadi toko buku yang sempat hits di Indonesia, yang kebetulan posisi gedung tersebut berada di sisi kiri jalan masuk pemukiman di mana Ucok, di mana Imran tinggal bersama Bu Sarmin dan Pak Hasan. Pada saat itu, gedung membutuhkan beberapa posisi untuk membantu operasional gedung tersebut.
Pihak manajemen gedung lebih memprioritaskan mempekerjakan warga sekitar yang terdekat. Pak Hasan sebagai pensiunan militer, akhirnya pengurus wilayah atau Pak RT setempat merekomendasikan Pak Hasan untuk membantu keamanan di gedung tersebut. Pagi itu, Pak Hasan, daripada di rumah lebih baik, gimana kalau aku ajukan Bapak sebagai tenaga keamanan di gedung depan? Demikian yang disampaikan Pak RT ke Pak Hasan. Boleh Pak RT, biasa kerja tidak bekerja rasanya badan pada sakit, jelas Pak Hasan. Ya sudah, sini fotokopi KTP dan coretan tangan lamaran biar besok saya sampaikan ke pihak manajemen gedung depan. Titah Pak RT kepada Pak Hasan. Baik Pak RT. Oh ya, boleh titip sekalian si Imran Pak. Biar bekerja sebagai tenaga kebersihan, tidak apa-apalah. Tanya Pak Hasan. Boleh-boleh aja sih. Tapi gimana dengan Bu Sarmin? Jadi tidak ada yang membantu di warung. Jelas Pak RT. Ya, itu sih bisa diatur Pak RT. Pagi biar si ibu yang menjaga warung dan balik kerja si Imran setelah istirahat, malamnya gantian dengan si Imran. Jelas Pak Hasan. Ya sudah kalau gitu, sekalian aja siapkan fotokopi KTP si Imran dan lamarannya. Pinta Pak RT. Baik Pak RT, nanti malam biar saya antar ke rumah. Singkat cerita, gedung yang posisinya persis di jalan akses masuk pemukiman yang beralih fungsi menjadi toko buku dan beberapa tenan yang dikelola oleh salah satu perusahaan building manajemen lokal. Akhirnya terpenuhi semua tenaga kerja yang akan membantu operasional gedung tersebut. Manajer gedung, supervisor masing-masing divisi maintenance atau teknisi gedung, divisi keamanan, dan divisi housekeeping atau kebersihan. Gedung yang sudah lama tidak berfungsi sangat terasa aura misteri, aura mistis dan cerita-cerita misteri. Terutama di sisi tangga exit yang menjadi akses alternatif para pekerja untuk menuju lantai tenan dan menjadi base camp atau gudang penyimpanan alat-alat kerja petugas kebersihan. Suatu ketika, petugas kebersihan yang terdiri dari Ahmad, Sukirno, Imran, dan Amin. Biasa mereka datang lebih awal sebelum matahari menampakkan cahayanya. Saat itu, Imran datang lebih awal dan saat membuka pintu tangga exit, tiba-tiba jatuh seekor kucing hitam, entah dari lantai berapa. Blah! Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Terdengar seekor kucing hitam dengan luka-luka pada sisi kiri yang seolah ada lemparan dari atas gedung. Saat Imran melihat ke atas, ke arah lantai 5 dari lantai dasar, seolah ada sosok yang menatap ke arah bawah. Karena Imran melihat ke atas, sosok itu pun sekejap menghilang. "Woi, siapa tuh?" teriak keras Imran dengan nada khas orang Medan. Tidak berapa lama, Ahmad,
sebagai supervisor housekeeping. Sukirno dan Amin pun datang. "Kenapa kamu, Cok?" tanya si Ahmad dengan panggilan Imran. "Itu Bang, aku baru datang dan membuka pintu. Keras sekali seekor kucing hitam dari atas dan aku coba lihat ke atas. Seperti ada penampakan dan sekejap menghilang begitu saja," jelas Imran. "Terlihat seekor kucing hitam yang terluka dan kaki pincang, mungkin karena terlalu kerasnya hantaman lemparan tadi." Ahmad pun memindahkan kucing itu ke tempat yang lebih nyaman dan diberi sedikit nasi ikan dari bekal Ahmad yang biasa dibawa dan disiapkan oleh ibunya di rumah. Hari itu aktivitas berjalan seperti biasa. Masing-masing divisi menjalankan tugas di session-session dan job desk-nya masing-masing. Satu ketika terjadi kembali hal aneh di sisi belakang gedung. Sebut saja Mbak Narsih. Dia adalah seorang office girl tenan di gedung tersebut. Mbak Narsih bekerja di salon terapis kerontokan. Biasa orang-orang berduit tebal datang untuk perawatan rambut dan kulit di salon tersebut. Seperti biasa, para petugas kebersihan di saat jam istirahat mereka menggelar kardus dari bagian salah satu lantai tangga exit. Hanya untuk sekedar melepas lelah, sekedar menikmati secangkir kopi. Seperti biasa, di jam-jam istirahat, Mbak Narsih membeli makan untuk staf terapis salon dan biasanya dia lebih sering melewati tangga exit ketimbang melalui lift. Dan biasanya pula para petugas kebersihan Imran dan rekan-rekan selalu menitip makan atau sekedar segelas kopi hangat. Siang itu, pintu exit dari lantai tenan salon tersebut terbuka. Mbak Narsih seperti biasa dengan gaya khas menuruni anak tangga. Mbak Narsih, tolong dong titip kopi, panggil Sukirno. Tapi kali ini aneh. Mbak Narsih sama sekali tidak menjawab dan tidak menoleh ke atas di mana tempat para petugas kebersihan itu berkumpul. Berjalan pelan dan membisu. Dah si Narsih dipanggil ya. Mbak Narsih, Mbak. Suara gema Sukirno dari tangga exit tampak tidak diperdulikan oleh sosok Narsih saat itu. Si Narsih lagi datang bulan kali ya. Dipanggil tumben banget. Sama sekali tidak nyaut. Tegas si Imron. Tidak lama. Selang 10 menit dari kejadian Mbak Narsih yang melintas ke bawah ke arah lantai dasar dan menuju warung depan, bunyi kembali pintu dari lantai yang sama, lantai tenan salon, dan terbuka dan terdengar suara langkah. Siapa lagi tuh, Cok? Tanya Amin ke Imran. Sebentar, aku lihat ke bawah, jawab Imran. Hah, Mbak Narsih, Min? Tegas Imran. Ah, yang benar kamu, Cok. Tadi kan si Narsih udah turun ke bawah. Tanya penasaran Sukirno. Mbak Narsih,
Banak sih, panggil Sukirno berkali-kali. Ya, kenapa Mas Kirno? Jawab Narsi. Ya, itu nyaut, tegas Sukirno ke teman-temannya. Kenapa Mas? Ada yang mau dititip? Tanya Mbak Narsi. Mbak, sini deh ke atas. Kita Amin ke Narsi. Orang lagi buru-buru, malah suruh ke atas. Lempar saja sini uangnya, mau titip apa? Jawab ketus Narsi. Bentar sini ada hal penting dan aneh, jawab si Amin. Narsi pun bergegas ke atas menapaki anak tangga menuju teman-teman petugas kebersihan beristirahat. Kenapa sih? Biasa juga tinggal lempar uangnya. Kenapa aku juga harus ke atas? Ketus Narsi. Mbak Narsi, begini. Belum lama, sekitar 10 menit yang lalu, ada sosok mirip Mbak Narsi turun. Dan kami panggil. Tapi anehnya sama sekali tidak menjawab. Jelas si Amin. Apaan sih? Aneh-aneh aja. Aku aja baru keluar dari ruangan. Jawab Narsi dengan ketusnya. Beneran, Mbak. Bukan aku aja yang lihat. Teman-teman juga di sini lihat ke arah bawah. Itu persis apa yang kamu kenakan saat ini. Tadi tuh lewat. Kembali si Amin menegaskan. Siang-siang bolong gini kalian udah pada ngimpi. Lagi-lagi Narsi menjawab dengan ketusnya. Terus tadi yang ke bawah siapa ya? Bukan mirip lagi, tapi memang pakaiannya apa yang dipakai sama Mbak Narsi. Jelas Imran dengan gaya bahasa Medannya. Gak usah nakut-nakutin dah. Aku jadi merinding begini nih, jawab Narsi. Iya nih, jadi merinding ya. Jangan-jangan siang bolong begini kok ada setan. Sumpah Mbak, tadi kami lihat Mbak tuh turun. Cuma kok itu dia dipanggil biasanya kan Mbak langsung menoleh ke atas. Ini sama sekali tidak menjawab. Boro-boro menoleh ke atas. Jadi merinding. Tegas kembali si Amin. Dah, aku mau buru-buru ditunggu Bu Sarah. Sini, yang mau nitip. Tegas Mbak Narsi. Akhirnya teman-teman petugas kebersihan menitip makan dan segelas kopi. Sering terjadi hal-hal aneh di gedung itu, terutama di bagian tangga exit. Pernah satu malam saat petugas keamanan mematikan beberapa lampu di lantai koridor. Melihat penampakan sosok wanita yang melintas di koridor dan menuju tangga exit. Tetapi ketika disorot lampu senter yang dibawa oleh petugas keamanan menghilang sekejap begitu saja menuju tangga exit. Merinding. Siapa tadi sosok wanita itu ya? Bisik salah satu petugas malam itu. Singkat cerita, operasional gedung sudah berjalan hampir 2 tahun. Keadaan air pada saat itu terlihat keruh dan divisi maintenance atau teknisi gedung segera menjadwalkan pembersihan ground tank yang berukuran besar dan berkapasitas tampungan untuk kebutuhan tenan 5 lantai. Waktu pembersihan pun tiba. 1 hari sebelumnya, Pak Suryo sebagai supervisor teknisi menginstruksikan kepada Ahmad sebagai supervisor
supervisor kebersihan untuk melemburkan kedua personil atau dua personilnya di hari Minggu. Saat tenan libur dan operasional gedung hanya toko buku yang berjalan. Yang bisa disiasati kebutuhan air bisa diambil dari toren pada rooftop. Diperkirakan kedalaman gronteng tersebut kurang lebih tinggi 4 meter dan luasan sekitar 50 sampai 70 meter persegi. Hari Minggu pun tiba. Imran dan Amin pun ditugaskan oleh Ahmad untuk masuk dan lembur di hari Minggu. Saat Imran dan Amin membuka tutup gronteng yang posisinya di bawah tanah, sangat terasa udara lembab dan aura yang membuat mereka merinding. Mimin, kamu dululah masuk, pitah si Imran. Kamu dulu, Cok. Badan kamu kan tegap. Masa badan doang tegap? Ruang begini kamu takut? Jawab si Amin. Kalian tuh bukan segera turun, malah duduk di situ. Tegur Ahmad sebagai supervisor. Bukan gitu, Bang. Aura di dalam terasa anyep, bikin merinding. Jelas si Imran. Oh iya, sebentar. Aku kontak Pak Suryo. Apakah air di gronteng sudah dikuras? Sebab aku khawatir air masih dalam dan kalian bisa tenggelam. Tegas si Ahmad. Dengan menggunakan HP, Ahmad pun mengontak Pak Suryo. Pak Suryo monitor. Panggil Ahmad melalui alat tersebut. Masuk, Bang Ahmad. Jawab Pak Suryo. Pak, apakah air di gronteng sudah dipastikan dikuras? Tanya Ahmad. Sudah, Bang Ahmad. Aman itu. Kami sisahkan hanya sebatas paha orang dewasa, supaya teman-teman lebih mudah untuk membersihkan bagian dinding gronteng dan membilasnya. Jawab Pak Suryo. 86 Pak Suryo. Apakah ada personil yang bisa mendampingi pekerjaan ini? Tanya kembali Ahmad ke Pak Suryo. Oh ya, ada. Nanti Sidul personil teknisi akan mendampingi kalian. Jawab kembali Pak Suryo. 86 di kopi. Terima kasih Pak Suryo. Sambut Ahmad. Ahmad pun segera memerintahkan personil untuk turun ke dasar ground. Tangga aluminium yang menjadi akses turun terasa licin karena lumut yang mungkin sudah lama tidak dibersihkan. Dengan sangat hati-hati, Imran dan Amin pun menapaki anak tangga aluminium tersebut. Ahmad pun sebagai kepala kebersihan ikut turun. Terdengar ketika kami berbicara, suara gema memantul dari ruang dasar ground. Terdapat sesuatu yang membuat mereka merinding. Imran dengan nada khas dan intonasi kerasnya berbicara. Pantulan dari suara Imran di ground seolah ada yang menyambut dari sisi gelap ground tersebut. Sebab cahaya masuk dari pintu ground hanya sebatas lubang penutup. Sisi terjauh dari ground tersebut terlihat gelap gulita dan lembab. Tolong dong, ambilin sikat, kat, teriak Imran. Ya.
Lirih suara dari sisi gelap. Hus, siapa itu? Kalian dengar gak? Tegas si Amin. Bang Ahmad, jangan bercanda deh. Jelas dan teguran si Amin ke supervisornya yang mungkin bercanda pada saat itu. Ih, aku dari tadi ngawasin kalian. Tegas Ahmad ke personilnya. Mereka pun saling menatap dan memastikan suara lirih dari ujung gelap ground tersebut. Halo, Amin mencoba bersuara. Kembali suara itu terdengar. Serentak Amin, Imran dan Ahmad pun bergegas ke atas dan saling dorong. Cepat ke atas. Biar aku duluan, teriak Imran. Apa sih? Aku duluan. Amin pun mencoba mendesak dan menghalau gerak Imran. Hei, kalian apa sih? Aku duluan lah. Ahmad pun tidak mau mengalah sebagai supervisor pada saat itu. Imran pun yang bertubuh tegap mampu mengalahkan dua rekan kerjanya. Melangkah cepat dan begitu panik menyusul Amin dan Ahmad. Dengan pakaian basah dan mereka pun duduk di konblok selonjor sambil menarik napas. Astagfirullahaladzim. Apa tadi di bawah tuh? Dari kejauhan, Sidul, kru teknisi dengan badan gempal, tegap, datang menghampiri rekan-rekan petugas kebersihan. Ada apaan sih? Segitunya kalian panik? Tanya Sidul. Itu bang, di bawah bang. Jawab Amin. Ada apa di bawah? Kalian lihat pagi-pagi gini masih terang, udah heboh. Sambil Sidul melihat ke arah dalam lubang penutup ground. Mat, kamu juga jadi supervisor bukan tenangin anak buah, malah ikut-ikutan panik begitu. Lanjut ketus Sidul ke si Ahmad sebagai supervisor. Kamu bang, coba sana masuk ke dalam. Suara lirih jelas sekali dari sisi lorong gelap ground. Jelas si Ahmad. Terang-terang begini ada setan. Gak percaya aku. Tapi Sidul, dengan penasarannya, Sidul pun masuk ke dalam dasar ground dengan gaya tengilnya. Cobalah aku turun. Ada apa sih? Awas ya kalian kalau tidak apa-apa. Rendam di air ground. Jawab Sidul dengan rongkahnya. Sidul pun menuju anak tangga aluminium. Turun ke dasar ground. Dasar pengecut. Ada apa coba? Gerutu Sidul dalam hati. Sampai di dasar ground. Mana? Gak ada apa-apa. Hei kalian, sini turun. Teriak Sidul dari arah dalam ground. Tiba-tiba terdengar lirih dari sisi gelap. Run. Suara lirih itu terdengar jelas. Astaga, suara apa itu? Tanya Sidul.
Dengan panik Sidul beranjak ke atas dengan gerakan cepat. Astagfirullahaladzim. Dengan wajah pucat dan memerah. Aku bilang apa? Tegas ya, Ahmad. Wah, kagak beres nih. Gimana mau dibersihkan? Tegas Sidul. Dari ruang dan kantor teknisi, Pak Suryo pun datang menghampiri mereka. Imran dan Ahmad juga Sidul menceritakan apa yang terjadi kepada Pak Suryo. Dul, tolong kamu ambilkan di gudang dan bawa ke sini lampu tembak dan pasang di sisi atap ground ke arah sisi gelap dari ground di bawah. Perintah Pak Suryo. Baik Pak. Dul pun bergegas mengambil kabel roll dan rangkaian lampu tembak. Lalu dipasang mengarah ke sisi gelap dari ground. Dah, kalian minum dulu. Aku sudah pesan es teh manis ke si Mbak Warung. Es teh 1 teko besar. Setelah itu kalian turun dan jangan lupa baca bismillah sebelum bekerja. Perintah Pak Suryo ke kru kebersihan. Tidak lama, Mbak Warni penjaga warung datang membawa gorengan dan es teh manis. Mereka menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh Mbak Warni dan sambil tertawa geli membahas apa yang barusan saja terjadi. Gelak tawa menghiasi, terlebih Satul yang bertubuh tegap dan kempal dengan gaya tengilnya ternyata ngacir mendengar suara lirih itu. Akhirnya pekerjaan mereka pun berjalan lancar. Setelah gronteng bersih, air dari sumur Jepan pun mulai memenuhi volume ruang ground. Sampai besok pagi, sehingga Senin pagi dipastikan air sudah siap dipergunakan kembali oleh tenan gedung. Gedung itu sampai saat ini masih menyimpan misteri. Penampakan di waktu-waktu tertentu. Imran, Amin, Sukirno, dan Ahmad sudah tidak lagi bekerja di gedung itu. Seiring perubahan manajemen dan tutupnya toko buku yang menjadi tenan utama di gedung itu. Kini, gedung itu telah beralih fungsi menjadi sekolah yang tidak bisa saya sebutkan nama lembaga sekolahnya. Kisah menarik yang bisa kita ambil cerita dan semoga menghibur teman-teman. Tetapi kisah ini belum berakhir. Saya akan berlanjut, akan mengisahkan misteri dari salah satu personil kebersihan yang cukup menarik dan untuk kita bisa ambil hikmah dan pelajaran hidup. Tunggu cerita selanjutnya. Cerita pelajaran perjalanan si Imran. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.